Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Maita Alfiatur Rizkiyah, dengan NIM 21080360046, dan rekan saya Fika Ulul Himmah dengan NIM 21080360041, dan Ade Asyah Nur Zamzam dengan NIM 21080360044. Di sini kami akan menyampaikan materi iman kepada Rasul serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang akan kita sampaikan yaitu pengertian iman kepada Rasul. Dalam Islam terdapat rukun iman, dan iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Iman secara bahasa artinya pembenaran, dan secara istilah artinya membenarkan dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan perbuatan anggota badan. Rasul secara istilah dalam bahasa Indonesia memiliki arti utusan, dan dalam bahasa Arab dari kata risalah yang artinya penyampaian. Rasul secara istilah artinya seorang laki-laki yang mendapat wahyu dan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya diamalkan dan memiliki kewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi, iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Nabi Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul yang pertama yaitu sifat wajib Rasul. Rasul merupakan manusia yang mulia. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Sifat wajib tersebut yaitu yang pertama fatonah. Sifat fatonah artinya cerdas. Seorang Rasul pasti memiliki sifat ini. Mereka tentu saja sangat cerdas dalam menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu amanah. Sifat amanah artinya terpercaya. Mereka juga orang yang amanah, ketika berjanji pasti ditepati. Dan ketika diberikan tanggung jawab, mereka pasti melaksanakan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu sidik. Sifat sidik artinya benar atau jujur. Rasul selalu menyampaikan segala sesuatu fakta yang ada dan tidak pernah menambahkan atau menguranginya. Yang keempat yaitu tabligh. Sifat tabligh artinya menyampaikan. Rasul tidak pernah takut menyampaikan ajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka menghadapi berbagai macam ancaman, mereka tetap menyampaikan kebenaran. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh para rasul. Sifat ini dinamakan sifat mustahil. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahil ini diantaranya yaitu yang pertama belede. Sifat belede artinya bodoh. Yang kedua yaitu khianat. Sifat khianat artinya ingkar janji. Yang ketiga yaitu khitman. Sifat khitman artinya menyembunyikan.
Dan yang terakhir yaitu kizib. Sifat kizib artinya bohong. Seorang rasul tidak mungkin memiliki keempat sifat ini, dan bahkan mereka tidak memiliki salah satu dari keempat sifat ini. Yang terakhir yaitu sifat jaiz bagi rasul. Jaiz artinya boleh. Dalam sifat jaiz rasul lebih dikenal dengan sebutan al-a'radul basyariyah, yang artinya yaitu sifat-sifat yang umumnya dimiliki oleh manusia biasa. Namun, sifat ini tidaklah mengurangi keistimewaan Rasul sebagai utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama ana basrum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Penerapan iman kepada Rasul. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan sikap-sikap Rasul Allah sebagai bentuk kita dalam mengimani rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, rajin beribadah. Jika seseorang merasa dirinya telah mengimani Rasul, maka ia akan senang dalam menjalankan ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahda dan ibadah ghairu mahda. Ibadah mahda adalah ibadah yang ketentuannya sudah diatur secara lengkap di dalam syariat, seperti menjalankan rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji jika mampu. Sedangkan ibadah ghairu mahda ialah melakukan ibadah dengan menjalankan amalan kebajikan yang tidak melanggar syariat dalam mendapatkan ridha Allah. Orang yang beriman kepada Rasul selalu menjadikan hidup sebagai sarana beribadah kepada Allah. Yang kedua, bermuamalah. Rasulullah memberikan arahan bagaimana cara untuk bermuamalah yang baik kepada sesama manusia dan makhluk lain. Contohnya dengan selalu menepati janji, bersedekah, melestarikan alam, tidak mencari kesalahan orang lain, menghormati orang tua, memudahkan urusan orang lain, dan tidak suka berselisih. Yang ketiga, berakhlak mulia. Dalam bersikap, Rasulullah telah membimbing kita bagaimana cara untuk berakhlak yang baik. Sebagai contoh akhlak-akhlak yang baik ialah menghargai waktu, menjaga persatuan, bersabar, tidak menfitnah, menjadi saksi yang baik, menjaga amanah, selalu bersyukur, tidak putus asa, tidak ria, dan bersikap sederhana. Perilaku ini harus terdapat di dalam diri kita karena akhlak tersebut akhlak yang baik. Dan terakhir adalah berani menjadi pemimpin dalam membela kebenaran. Para Rasul Allah merupakan contoh terbaik dalam melakukan leadership. Para Rasul menjalankan semua amanah kepemimpinannya dengan sangat baik dan adil. Misalnya dalam membimbing umatnya agar selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Sebagai umat yang baik, kita juga harus menteladani para Rasul dengan memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat ditunjukkan dengan bersikap tanggung jawab, rendah hati, disiplin, dan peduli kepada sesama. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.